Apakah mereka berani, saudara-saudara, menghadapi saya, berdebat dengan saya? Tidak berani. Oke. Yang mereka lakukan, yang mereka upayakan adalah apa? Tangkap Edis TV. Dengar. Ya, Iskan. Begini Bang Edis. Gimana? Begini Edis. Saya udah beberapa kali masuk di live sini. Mungkin kamu udah lupa. Tapi tadi yang kamu katakan bilang Muhammad bermuka masam itu juga tuduhan. Itu Anda menuduh. Ada Al-Quran di situ. Saya lagi di luar, tapi Al-Qurannya itu saya sudah tahu. Itu konteks ayatnya itu saya jelaskan dulu ya. Enggak, sebentar dulu. Kalau kita mau diskusi, kamu saja malas membuka Al-Quran, bagaimana kita bisa diskusi? Ya udah kamu yang buka di situ ayatnya. Baik, saya bukakan ya. Memang luar biasa mereka. Aduh, ini lagi, tema ini lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita lakukan supaya apa? Supaya umat Islam sadar bahwa nabinya adalah nabi mata duitan. Nah, kamu itu menafsirkan sesuka hati kamu, itu yang nggak benar. Baik. Kita bukakan ya di dalam surat Abasa ayat yang pertama. Ya. Kita tunjukkan tabiat Muhammad, teman-teman. Sungguh luar biasa mereka mengatakan saya fitnah. Oke, sambil kamu cari, saya jelaskan sedikit buat yang nonton yang lagi. Oke, saya balikin kamera saya dulu ya. Aduh, memang luar biasa mereka ini. Baik. Surat Abasa. Kelihatan ya? Ini surat Abasa, betul? Oke, coba kamu yang baca. Nanti kalau saya yang baca, jadi saya lagi yang ngerti Al-Quran. Coba baca. Bang Toka. Sabar. Saya masih live ini. Saya mau ke tempat yang ada lampu dulu. Sabar. Oke. Oke. Nah, coba kamu baca ini. Jadi sekarang tunggu. Nggak, baca dulu, jangan usah jelasin dulu, baca dulu ayat udah begitu jelas kok kamu pelintir. Coba baca. Ya itu kan sambungannya. Tahukah kamu barangkali ya ingin membersihkan dirinya dari dosa. Oke. Gitu. Pertanyaan saya, ketika ada seorang buta yang datang kepada Muhammad, mukanya Muhammad masam nggak? Masam. Terus? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Iya. Coba ayat 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya siapa ini? Maksudnya ini adalah pembesar Quraisy. Kita baca tafsirnya. Ya. Siapa maksudnya ini? Orang-orang yang merasa dirinya cukup ini. Nih, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atas harta mereka, yaitu para pembesar Quraisy. Oke. Ini orang-orang kaya ini, saudagar. Cukong ini. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka
Tahukah kamu melayaninya? Oke, sekarang Bang Edi sudah Makanya selesai saya ya? bilang menurut ayat ini Muhammad mata duitan. Itu menurut kamu. Sekarang saya jelaskan. Sekarang waktu Sebentar, saya balikin, Sekarang saya waktu balikin saya. dulu kamera saya. Kita akan diskusikan. Jadi Bang Edi sudah bacakan, sudah saya dengar. Silakan. Sekarang saya jelaskan. Saya punya waktu sekarang. Ayat itu merupakan ayat teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Karena datang seorang buta itu ketika Nabi Muhammad sedang memikirkan untuk mau mengatur perdamaian antara mau perang atau tidak dengan para petinggi-petinggi itu. Dengar dulu, tetapi kemudian pada saat Nabi sedang sibuk memilih untuk berdamai, tiba-tiba dia Mulai datang dia memfitnah dalam kondisi Al-Quran kan? itu. Jadi Kenapa kau memfitnah Al-Quran? Di situ bahkan Muhammad, kalau Muhammad ditegur di situ saya setuju. Muhammad ditegur karena apa? Karena dia bermuka masam dan berpaling ketika ada seorang buta datang kepadanya. Al-Quran mengatakan bisa jadi dia itu ingin supaya dia itu diberikan petunjuk. Betul? Saya bacakan lagi ulang. Kamu dari mana ini pengatur perang lagi. Memang kau ini. Saya bacakan. Perhatikan. Surat Abasa ayat yang pertama. Abasa wa tawala. Dia, maksudnya Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Di mana di sini Muhammad lagi bahas strategi perang? aduh, Bang Edi, ini makanya tunggu saya selesaikan dulu. Itu kan Silakan. konteks. Bang Edi sini suka berbicara tentang kontekstual, tapi nggak mau dengar konteksnya. Silakan. Konteksnya- Ini kamu kayak Rudi Iskariot nih. Walaupun dibully, walaupun iya, memamerkan terserah. kebohongan, yang penting terkenal. Terserah. Itu pendapat Anda. Saya juga ada teman-teman yang muslim. Adapun orang-orang kafir yang merasa dirinya serba cukup. Nah, itu maksudnya orang-orang yang mereka mau mengajak Nabi berperang, tapi Nabi sedang memikirkan untuk berdamai. Tapi Nabi sedang mengatur siasat, tiba-tiba dia datang, maka Nabi Muhammad bermuka masam. Maka turunlah ayat itu menegurnya, dan setelah teguran itu Nabi pun melayaninya, Bapak. Tidak boleh. Kan ada pun orang kafir itu mereka merasa cukup, tapi kamu mau melayani mereka. Sementara orang yang buta datang kamu tidak melayani, maka itu ayat teguran. Kenapa? Oke, berarti Muhammad pilih-pilih nggak? Ya enggak dong. Makanya sebagai kemanusiaannya dia sudah salah, dia sudah ditegur. Terus Dengar. salahnya di mana? Kalau ada seorang buta datang kepada Muhammad, Muhammad berbuka masam, betul? Iya. Sementara kalau pembesar Quraisy yang datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayani, betul? Mereka tidak datang. Mereka Botolnya menantang setengah dia. mati nih orang. Dengar. Satu kali lagi. Teman-teman sabar ya. Kalau ngomong sama orang Islam memang begini teman-teman. Kalian sendiri emosi kan? Kalian sendiri kan emosi, ya kan? Saya bacakan. Tapi Coba kamu kita dengarkan. kasih waktu setelah Coba ini kamu saya. dengarkan. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Maka Iya. di sini terlihat Muhammad membuat perbedaan. Kalau ada orang miskin, Maka orang dia buta, ditegur. Muhammad mukanya sepet. Tapi kalau ada orang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayani. Tapi Makanya itu saya bahwa dia bilang dibayar. Muhammad Itu yang inilah nggak kalau benar. zaman sekarang Muhammad ini adalah ulama-ulama yang mata duitan. Nah, itu yang bagi saya tuduhan. Menurut saya itu tuduhan dari Anda. Ini jelas Dan ayatnya Anda di merasa mana? itu tuduhan yang benar. Oke, dia membedakan nggak antara seorang buta dengan orang pembesar, orang-orang kaya? Iya, sebagai manusia dia awalnya begitu, tapi setelah ditegur dia tuh Kita nggak bertobat. bicara setelah dia ditegur. Masa? Kita bicara
Anda ini kok aneh sih yang dibahas lain. Kita tidak bicara mengenai setelah Muhammad itu juga yang ditegur. pertama dan terakhir kali. Karena Itu yang mengenai pertama kali, kasus yang kenapa pertama ayat kali. ini ada, yaitu karena dia membedakan orang, dia bedain kelas nih. Kalau kelas orang-orang buta, pengemis, apa itu. Ini makanya muka dia itu Udah, sepet Bang Edi, kalau ada orang tapi kayak nggak begitu usah. datang kepada dia. Karena tidak ada duitnya. Tapi nggak usah menggiring bahwa dia begitu. Loh, kok dia itu begitu? Kan kasus yang pertama Terus ayat dan ini kenapa terakhir. dia bilang begini? Kalau dia nggak begitu? Tapi sebelum-sebelumnya kan dia nggak kayak gitu. Bang Edi sini seolah-olah sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad tetap memperlakukan orang Kalau seperti itu. sebelum-sebelumnya kan dia tidak berdakwah seperti dengan itu, cara yang- lantas kenapa ada ayat ini, Peyang? ayat itu karena memang bertepatan dengan dia sedang merencanakan perdamaian untuk orang-orang kafir itu. Jadi dia sementara Dari mana orang kamu lagi dapat pusing, itu? Dari mana kamu dapat dia sedang mengadakan perdamaian? Ya, itu saya sudah pernah baca tafsir yang menurut Mana itu ada kontekstual. mana tunjukin. Itu yang tadi kamu baca. Adapun orang-orang kafir yang merasa dirinya serba cukup itu. Nggak ada di situ Itu dikatakan mereka kafir. Nggak ada di situ dikatakan kafir. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya para pembesar Quraisy, makasih Bang Idan. Iya. Ya, Mereka, Muhammad langsung melayani mereka. Berarti jelas ayat ini menunjukkan karakter seorang Muhammad. Dia membedakan orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Kalau orang miskin datang kepada Muhammad, Muhammad berwajah masam. baca tafsir yang menurut Man- Ini ibarat dalam kata mata abang. ada pemuka agama zaman sekarang. Pemuka agama zaman sekarang baik yang Islam yang Kristen banyak kayak begini. Ya, misalnya begini. Ada jamaah miskin. Pak Ustadz atau Pak Pendeta, saya ini mau berkonsultasi, mau bertanya seputar masalah hidup begini. Oh, saya sibuk. Saya nanti ada panggilan ceramah di sini. Tapi kalau yang nelpon domba yang gemuk atau jemaah yang emasnya gede-gede, Pak Ustadz atau Pak Pendeta, saya mau konsul. Oh, siap. Karena apa? Karena sodakohnya besar. Nah, ini. Karakter Muhammad itu sangat bertolak belakang dengan karakter Yesus. Sangat bertolak belakang. Yesus di dalam Injil adalah sosok yang mengkritik, mencemooh para orang-orang pemuka-pemuka agama seperti itu. Justru Tuhan Yesus digambarkan di dalam Bible paling sering bercengkrama dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang kelas bawah. Bahkan dikatakan berbahagialah kamu yang miskin. Beda jauh, Bang. Tapi yang saya tidak sepakat dari Bang Edis ini, Bang Edis membuat kesimpulan seolah-olah Nabi Muhammad dari awal itu dia seperti itu. Padahal itu kasus pertama dan terakhir. Tapi kamu sudah mengakui Itu bahwa yang- di sini dia membedakan orang. Ya dalam konteks itu karena memang lebih besar masalahnya itu. Oke, dia Besarnya membedakan masalah dia orang. menghadapi. Dia memperlakukan orang miskin dan orang kaya dengan berbeda, betul? Iya, tapi setelah dia tegur kan dia bertobat. Orang Iya, bertobat kita nggak usah gimana? ngomong sebelum bertobat. Kita ngomong pada waktu ini dia begitu, betul? Iya, iya. Tapi kalau kita Iya, mau cari-cari akhirnya kesalahan, diakui dia. Makanya Tapi ketika kenapa- saya mengatakan Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang demikian, ya jangan protes, memang begitu. Loh, tidak, saya tidak protes muka masam, yang saya protes abang membuat tuduhan bahwa Nabi Muhammad dari awal itu begitu. Padahal itu hanya kasus pertama dan terakhir. Dari mana Anda tahu itu kasus kan pertama dan tuduhan. terakhir? Ada ayat lain. Oh, kita tunjukkan ayat lainnya. Kalau mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Muhammad harus bayar. Bentar. Perhatikan ya. Nih. Kita akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau orang mau ngomong sama Muhammad, bayar dulu coy. Surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga.
Oh, mereka tidak tahu Muhammad seorang yang kalau dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Kamu tidak tahu. Banyak. Ya. Baik, saya akan balikkan dulu kamera saya. Tidak tahu dia Muhammad yang seorang dikit-dikit duit. Duit. Perhatikan. Terserah, itu menurut Anda. Itu Menurut saya Anda. ini menurut Quran gimana? Surat Al-Mujadalah ayat 13. Nanti kamu cek dulu, jangan-jangan ini Quran editan saya. Coba kita baca. Apabila kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul, apakah kamu takut? Takut gak kamu miskin kalau mau mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Itu konteksnya. Bang Edis harus paham konteksnya. Konteks apa lagi sih? Lihat. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Itu ayat itu berbicara tentang orang-orang yang suka mau mengajukan hal-hal kepada Nabi, tapi mereka itu kayak tidak ada keikhlasan untuk bersedekah, mau membantu. Oke, jadi kalau mau ngomong, kalau mau bicara dengan Nabi wajib sodakoh nggak? Ya nggak wajib, memang di situ perintahnya wajib. Coba ya, kita buka nih. Tuhan itu sedang dalam posisi mau menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya harus ikhlas kalau kita mau membantu bersedekah, berdakwah di jalan Nabi itu. Itu kan sindiran halus pada orang-orang yang maunya minta dibantuin doang, tapi nggak mau mengorbankan apa-apa. Kita hidup ini untuk mengorbankan pengabdian, itu tujuannya. Jadi jangan karena punya Nabi kita andalin aja Nabi kita semuanya. Baik. Kita yang menderita penyakit tapi mau Nabi kita yang disuntik, itu kan kayak gitu. Ya, memang orang Islam nih memang mereka kalau jawab yang ngarang, bukan ngarang. Ngarang aja, ngarang. Coba ya. Jadi jangan begitu. Biar kita berikan argumentasi, biar yang menonton yang menilai. Coba nih, kita baca ayat sebelumnya nih, biar kamu nggak ini. Nih, kita baca ayat sebelumnya ini. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh. Tapi ditambahin sama pengarang pengedit Al-Quran yang ditambahin kepada orang miskin. Gak ada di sini kepada orang miskin ya, kepada Muhammad. Cuman sebentar. Cuman para dengar, tenang. Para penerjemah Al-Quran ini, dia itu mencium aroma, dia itu curiga, atau dia itu tahu bahwa Muhammad mata duitan, makanya dibikin kepada orang miskin. Ini kata dalam kurung kepada orang miskin ini nggak pernah ada. Ini adalah upaya orang-orang untuk mengaburkan makna sebenarnya. Padahal, dengar, tenang, nanti kamu bicara. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus ayat 13-nya. Lihat ya. Apakah kamu takut karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya, maka Allah telah memberi taubat kepadamu dan seterusnya ini. Jadi barang siapa yang mau ngomong, mau konsultasi kepada Nabi, wajib sodakoh. Bukan kepada orang miskin ya, kepada Muhammad di situ. Setor duit dulu. Oke, sekarang waktu saya. Kepada orang miskin. Sekarang waktu saya. Sini. Bagaimana Muhammad ngurusin orang miskin, istrinya saja banyak gimana? Sekarang waktu saya udah Bang Edis, kita diskusi pakai aturan. Sebentar, saya tanya dulu, istrinya Muhammad banyak nggak? Aduh, Bang Edis baru tanya pertanyaan tadi. Bang Edis mau mencampur adukan semua pertanyaan, bagaimana saya mau jawab? Enggak, saya tanya dulu, Muhammad istrinya banyak nggak?
4, sudah. Sekarang Dari mana? tunggu. Kita sebutkan kalau 4. Sebutkan kalau 4. Saya jawab Aisyah, satu tadi dulu. Saya jawab Hafsah, yang tadi dulu. Zainab, Umi Maktum, Khadijah udah. terus kemudian Maria Al-Qibtiyah, belum lagi budak-budaknya. Setidak-tidaknya sejarah Islam mencatat ada 13 istri Muhammad. Pertanyaan Kalau kita saya, menghitung bagaimana hitungan mungkin begitu- Muhammad tenang? Bagaimana mungkin Muhammad tidak banyak keperluannya? Pasti dia perlu banyak uang karena istrinya 13. Bagaimana mungkin kamu percaya ada orang istrinya 13 tapi kebutuhannya 1 juta sebulan? Terus Solomo yang istrinya 700 itu? Jelas. Gimana? Dia banyak istrinya, banyak keperluannya, makanya banyak duitnya. Bagaimana mungkin dia banyak istri, nggak banyak duit? Mau? Kau pikir mau perempuan? Terus Solomo yang istrinya 700 itu gimana? Silakan. Selanjutnya. Oke, yang tadi tuh soal yang tadi. Hmm. Kan tidak ada ditulis itu sedekah, cuma sedekah, tidak ada namanya Nabi Muhammad, tapi para penafsir ini membuat makna dalam kurung. Itu tambahan dari para penafsir. Mencoba menafsirkan kan. Nah, sekarang Bang Edis mau menafsirkan juga sendiri bahwa itu untuk Muhammad. Terus juga sedekah sudah itu salah satu dibayarkan ke kesalahan. siapa Karena- kalau dia mau bicara sama Muhammad? Ya, seandainya dibayarkan ke Muhammad juga digunakan itu untuk keperluan umat. Iya, masalah itu nanti itu asumsi liarmu. Yang jelas kalau orang mau datang kepada Nabi, mau bicara kepada Nabi, maka dia harus berinfak sodakoh di situ, betul? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Saya bacakan lagi. Baik. Benar-benar. Lebih Ntar baik. lagi saya guling di pasir nih. Ntar. Aduh, Nabi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh. Berarti diperintahkan nggak untuk mengeluarkan sodakoh kalau mau ngomong sama Muhammad? Jadi itu perintah dari Makanya Muhammad atau dari ini Tuhan? Muhammad ini, Yusuf Mansur itu terinspirasi dari Muhammad. Terus Makanya yang perintah Yusuf itu- Mansur setiap ngomong harus infak sodakoh. Terus yang kalimat itu Muhammad yang perintah dari Muhammad atau dari Tuhannya? Coba. Menurut orang-orang Islam yang sudah kena prank sama Muhammad, yaitu dari Allah. Padahal Allah adalah karangan Muhammad sendiri. Loh, itu menurut Anda itu Allah penafsiran Anda. itu adalah Tuhan yang dikarang dan dibuat oleh Muhammad untuk memuluskan aksinya Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap Muhammad memiliki sebuah keinginan, pasti ada ayat yang mendukungnya. Bahkan sahabatnya Muhammad kalau punya keinginan, dia ngomong dulu sama Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tempat ini kita jadikan sebagai tempat sholat?" Maka turunlah ayat, "Jadikanlah makom ini sebagai tempat sholat." Makanya saya bilang, Al-Quran itu bukan dari Tuhan pencipta alam. Al-Quran itu dari kepalanya Muhammad untuk meluruskan aksinya. Kalau Anda bilang begitu, saya juga bisa bilang Alkitab itu bukan dari Tuhan. Bang, tidak ada di dalam kekristenan yang percaya bahwa buku Bible itu jatuh dari langit. Terus? Ya memang itu ditulis oleh manusia. Buku itu berisi kesaksian tentang yang terjadi. Peristiwa yang benar-benar realita nyata di situ terjadi. Misal, Ditulis oleh siapa? ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkumpul, bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuh Yesus. Jelas. Ayatnya. Ya kan? Lalu ditulis oleh siapa? Ya ditulis oleh para saksi mata lah, gimana? Markus itu kan bukan salah satu saksi mata. Kau jangan lari kemana-mana. Intinya walaupun Markus bukan saksi mata dan lain sebagainya, isi Quranmu banyak nyontek dari situ. Loh, tapi Markus kan bukan salah satu dari murid Yesus, tapi kenapa Anggap nih, kalian ini membuat orang saya Islam ya. Markus? Ini
Anggaplah ini satu kebenaran dari pihak kalian. Kalian mengatakan bahwa yang tertulis dalam Injil itu adalah kitab wartawan, karangan wartawan, bukan dari Tuhan dan lain sebagainya. Anggaplah itu, ya. Anggaplah itu adalah sebuah kebenaran. Pertanyaan saya kepada kamu, kenapa isi Quran menyontek daripadanya? Ya karena Nabi Muhammad itu memang rangkaian lanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk periode dan umat tertentu pada waktu itu, maka dia tidak terjaga kemurniannya. Al-Quran Tapi menyalin Allah hal-hal yang... disuruh beriman kepadanya. Ya, Al-Quran menyalin hal-hal yang sesuai, yang masih bisa Menyalin, diterima. ya, Al-Quran menyalin hal-hal yang sesuai. Jadi ada kitab karangan wartawan, Al-Quran menyalin dari dalamnya. Bukan menyalin, saya salah sebut. Tunggu, saya jelaskan dulu. Tadi kamu bilang menyalin dari dalamnya. Salah sebut. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah tentang kisah yang diceritakan juga pada kitab-kitab sebelumnya yang kemudian Berarti dimasukkan dalam Al-Quran Al-Quran. mengutip dari kitab-kitab Injil yang kata kalian wartawan, buku wartawan. Ya karena memang dari satu sumber yang sama. Tadi katanya dari wartawan, sekarang dari sumber yang sama. Gimana sih? Sumber yang sama, tapi karena untuk periode tertentu itu maka ada hal-hal yang sudah diselewengkan. Injil Lukas adalah kitab karangan wartawan, betul? Pokoknya dari Injil, Lukas, Matius semuanya itu Oke, ada Injil hal Lukas yang karangan wartawan, bener atau salah? ada yang murni, ada yang sudah dimasuki catatan. Oke, jadi dari mana? Dari wartawan? Pokoknya sudah dipengaruhi oleh tulisan manusia, Ya, meskipun ada tidur yang kau di masih bawah asli. sana ditanya dari wartawan atau apa. Tabiatmu sama seperti Rudi Iskariot. Walaupun